Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya di F-Wajid Garden. Hari ini saya akan sedikit memberikan tips kepada rekan-rekan semua bagaimana caranya mengetahui kondisi dari aki sebuah mobil. Jadi di depan saya ada mobil Daihatsu Sigra tahun 2016. Jadi saat ini berarti sudah berumur sekitar hampir 5 tahun, karena ini mobilnya itu keluaran bulan September dan sekarang sudah bulan Agustus. Jadi sekitar 2 bulan lagi ini nanti akan ulang tahun. Nah, aki di mobil ini sampai saat ini belum pernah diganti. Jadi kalau sampai nanti ulang tahun mobil ini akinya belum diganti, berarti ini sudah mencapai 5 tahun pemakaian tanpa ganti aki. Bagaimana caranya agar kita mengetahui kondisi aki kita dengan cara yang simple? Di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengetahui kondisi aki dengan menggunakan charger mobilnya. Jadi di sini ada charger mobil yang tentunya di sini ada tampilan tegangannya. Nanti akan saya infokan bagaimana mengetahui kondisi aki dengan cara melihat tegangan dari charger mobil. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit memberikan gambaran ya, bahwa di satu mobil, di sebuah mobil itu dia pasti membutuhkan suplai listrik. Nah, listriknya itu dari mana? Dari aki yang pertama, yang kedua adalah dari alternator. Nah, di bawah situ tuh ada alternator, yang ada kumparannya yang saya tunjukkan itu ada alternator. Alternator itu semacam dinamo listrik ya. Jadi nanti saat mobil ini nyala, mesinnya berputar, nanti dia akan menggerakkan, memutar alternator dan menghasilkan listrik. Seperti dinamo-dinamo pada sepeda ontel ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti suplai listriknya akan dipenuhi oleh kedua alat itu. Untuk yang pertama, saat kita akan men-starter mobil, maka suplai listrik akan disuplai oleh aki. Jadi saat mobil itu mati, suplai listriknya baik itu untuk klakson, untuk lampu, untuk multimedia, misalnya tip atau kaset, atau kemudian untuk lampu hazard, untuk wiper dan lain-lainnya, semuanya yang membutuhkan listrik itu dari aki. Kalau mesin mobil tidak hidup. Jadi kalau mesin mobil tidak hidup itu dari aki. Makanya kalau mesin mobil itu tidak hidup, sangat riskan sekali kalau kita memungsikan hal-hal yang berhubungan dengan listrik, karena ada kemungkinan nanti akinya akan lebih cepat habis ya, lebih cepat mati. Nah, kemudian aki juga nanti akan digunakan untuk fungsi starter awal. Jadi saat starter awal itu mobil akan membutuhkan listrik untuk kebutuhan pembakaran. Jadi nanti ada busi di sini, ada busi. Nah, busi tersebut nanti akan menghasilkan api di komponen pembakarannya. Kemudian listriknya dari aki ya, listriknya dari aki. Tapi setelah mobil hidup, maka listriknya akan diambil alih oleh alternator. Makanya nanti kita akan lihat bahwa alternator dan aki itu adalah dua suplai listrik yang bekerja paralel. Jadi kalau tidak ada aki ya pakai alternator. Kalau alternatornya rusak ya pakai aki. Makanya kalau akinya rusak maka alternatornya akan cepat rusak. Begitupun sebaliknya, alternatornya rusak maka akinya akan cepat rusak. Kira-kira seperti itu hubungannya. Oke, langsung saja kita akan coba lihat bagaimana cara melihat kondisi aki dengan menggunakan charger. Oke, jadi yang pertama adalah kita masukkan dulu chargernya ya. Chargernya ke sini, ke tempat charger lighting ya. Kemudian nanti saya akan kontak. Jadi untuk mengetahui kondisi aki, yang pertama kita akan bandingkan saat mobil itu menyala dan saat mobil itu mati. Jadi saat mobil itu mati kita akan kontakkan ke sini. Tidak di starter tapi hanya di ACC on. Jadi hanya aksesoris on.
Nah, cukup aksesoris on, nanti di sini akan kelihatan berapa sebenarnya tegangannya. Terlihat di sini tegangannya ada 12, volt. Apakah bagus atau tidak? Sebenarnya 12,1 volt itu adalah nilai yang lumayan, karena memang aki sendiri itu didesain untuk 12 volt. Namun apakah ini cukup atau tidak? Maka jawabannya adalah cukup. Tapi bagus atau tidak, maka jawabannya adalah sudah jelek ya. Jadi kenapa saya bilang jelek? Karena tegangan mobil walaupun memang desain awalnya itu 12 volt, tapi pada saat dia nyala, saat kita nyalakan listriknya, saat dia butuh aki untuk pembakaran pada busi, maka sebenarnya 12 volt ini akan terasa kurang karena nanti akan ngedrop. Oke. Nah, sekarang lalu sebenarnya berapa idealnya tegangan aki itu? Untuk mengetahuinya, maka tegangan aki itu harus sama dengan tegangan alternator. Nah, bagaimana kita mengetahui tegangan alternator? Gampang, caranya gampang. Kita tinggal nyalakan mobilnya. Seperti tadi saya bilang bahwa kalau kita nyalakan mobilnya, maka suplai listrik akan diambil alih oleh alternator, jadi tidak lagi menggunakan aki. Namun sebelumnya saya akan tunjukkan ya. Jadi ini AC posisinya mati, dan ini tegangannya itu 12. Saya akan nyalakan AC-nya satu aja. Kita lihat tegangannya langsung 11,8. Nah, itu membuktikan bahwa kondisi akinya itu sudah mengalami pemburukan. Kita gunakan saja listrik di dalam mobil, tegangan di aki udah langsung turun jadi 11,8 tadi. Nah, oke, sekarang kita akan starter. Saya akan starter ya. Oke, ini mobilnya sudah menyala dan kita akan lihat tegangannya. Tegangannya itu 12,8 dan terus naik ke 13, 13,1, 13,2, 13,3 dan lanjut terus akan menaik sampai dia dapat tegangan nominalnya alternator. Jadi kenapa ini naik? Karena alternator akan melakukan pengisian kepada aki sehingga nanti tegangan aki dan tegangan alternator menjadi sama. Dan ini menjadi 13,9. Idealnya memang untuk alternator ini tegangannya itu di 14. Harapannya adalah alternator ini selain menjadi supply untuk mobil, dia juga akan menjadi supply untuk pengisian atau untuk mencas aki, sehingga nanti aki akan berada pada posisi di 14 volt atau lebih dari 12 volt. Kira-kira seperti itu. Kita akan coba buktikan bahwa kebutuhan kelistrikan itu akan menyebabkan aki turun. Kita akan naikkan dan dia akan langsung turun lagi. Tadi 13,9, sekarang 13,8. Kita naikkan lagi. Tetap. Oke, tetap ya. Kita matikan. Nah, 13,9. Jadi semakin banyak kebutuhan listrik yang kita gunakan, maka akan semakin turun tegangannya. Makanya kita butuh tegangan alternator dan aki yang optimal agar bisa menjalankan mobil ini dengan maksimal. Kira-kira itu sharingnya untuk mengetahui kondisi aki dengan menggunakan charger ya. Dengan menggunakan charger yang ada istilahnya yang ada penunjukan tegangannya. Aki yang bagus itu seharusnya berada di kisaran 12 sampai 13 volt dan itu saat semua listriknya nyala. Jadi kalau listriknya mati tapi dia 12 volt, maka itu sudah tanda-tanda bahwa aki tersebut harus sudah diganti. Bagaimana dengan saya? Saya akan tetap pertahankan aki ini setidaknya sampai dia ulang tahun atau sampai dia benar-benar tidak bisa menstarter. Tentunya dengan tetap memperhatikan kondisi. Kalau dia sudah 10 volt, saya rasa itu sudah harus diganti. Oke. Terima kasih sudah menonton. Tolong like, comment, and subscribe, juga share. Mudah-mudahan informasi ini membantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.